Beliau adalah salah satu ketua partai termuda di Indonesia dan saat ini menjabat sebagai anggota legislatif di Provinsi Gorontalo. Punya hobi yang cukup unik dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia Gorontalo. Hari ini telah bersama saya Bapak Erwin Ismail. Kita akan diskusi mengenai karpet merah di kalangan anak pejabat. Halo teman-teman semua, hari ini jumpa lagi bersama saya Suci PKCS di channel Suci ID. Dan kali ini kita tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita punya tamu spesial anak muda ya, anak muda Kota Gorontalo, dan dulu pernah digadang-gadang sebagai calon salah satu pemimpin Gorontalo. Amin, amin. Dan insya Allah ya kita doakan. Hari ini telah bersama saya Pak Erwin Ismail. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suci, terima kasih udah bertandang. Pak. Alhamdulillah. Sedikit agak lemes sih beberapa hari ini karena pekerjaan di DPR, penjabat gubernur ini diperpanjang apa enggak gitu kan. Kita harus dengar banyak suara dan honestly itu sangat menguras energi karena cuma 7 fraksi tuh, 7 fraksi yang menentukan dan salah satunya saya. Ya kemarin sudah ada 3 nama yang masuk ya. Sudah, alhamdulillah. Tadi juga kan sebelum acara ini kan saya bilang ini kalau paripurnanya molor kita rubah jadwal atau rubah jam gitu kan. Iya, karena kemarin itu kita mulai jam 8 pagi, kelarnya baru jam 7 malam pas buka puasa. Itu pun masih diskors dan dilanjut tadi pagi. Makanya saya takut bisa molor waktunya, makanya saya bilang kalau bisa kita lihat nih timenya. Tapi alhamdulillah tadi jam 2 udah beres. Saya bilang oke jadi gitu loh. Makanya saya baru beres dan alhamdulillah udah plong, udah 3 nama. Tantangan tersendiri ya Pak di bulan puasa seperti ini. Ya. Terus juga kita juga punya agenda-agenda Pak yang sangat padat ya. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Sehat? Kita alhamdulillah sehat. Yang satu kita syukuri adalah COVID sudah melandai dan kita bisa beribadah sebagaimana mestinya, karena setahun dan 2 tahun kemarin jangankan beribadah, sholat di masjid aja kan kita masih dilarang seperti itu kan, agak kucing-kucingan, dan sebagai wakil rakyat kita tidak bisa menyapa rakyat dengan dekat. Tapi tahun ini alhamdulillah euforianya sudah banyak. Berarti rumah Bapak hari ini terbuka sangat luas terbuka, ya? Selalu terbuka, cuma pagarnya settingannya begitu, karena kan saya pernah diprotes tuh sama warga. Pernah ada yang protes soal Pak, rumah itu pagar tinggi. Pintu rumah kok ketutup? Saya bilang iyalah, pintu rumah ketutup kan rumah tinggal bukan rumah makan. Saya bilang kalau mau masuk aja, tinggal ketuk kita bukain gitu. Berarti protesnya keras sekali ya kalau ada bilang rumah. Jadi masyarakat pengennya kan dekat sama kita ya, wakil rakyat. Tapi sebenarnya enggak ya, Bapak siap menerima mereka kapanpun. Siap, 24 jam pokoknya, kecuali jam. saya tidur gitu loh. Kalau cuma di Suci ID Pak Erwin Ismail ngomong bahwa rumah beliau terbuka 24 jam. Okay. Pak, nih kita lagi, saya dan teman-teman dari Suci ID, kita kemarin sempat meriset nih, ternyata sekarang ada fenomena baru di kalangan anak muda, bahkan di media sosial juga sangat viral ya kalau bicara soal terkait anak muda, apalagi anak pejabat nih. Ya, anak pejabat. Anak pejabat yang memiliki karir politik yang bagus dan punya posisi-posisi strategis yang di dalam pemerintahan Indonesia ini. Menurut Bapak bagaimana kalau melihat track record Bapak sendiri nih, dulu adalah anak dari salah satu pemimpin di Kota Gorontalo, terus hari ini juga Bapak menjabat di gitu ya. Posisi-posisi strategis juga, gimana menurut Bapak? Jadi begini, sebenarnya kalau dikonotasikan anak pejabat itu kan multitafsir ya. Jadi orang bisa menilai secara posisi positif atau negatif. Tinggal dari kacamata mana yang kita pengen melihat itu. Sebenarnya begini, saya kan tidak pernah melahirkan dari rahim siapa saya dilahirkan, seperti itu kan. Kalaupun saya terlahir sebagai seorang anaknya Gusnar Ismail dan Ibu Nani Mardiani Mokodongan, itu bukan pilihan saya, kan begitu. Saya ditakdirkan lahir dari rahim itu. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan selama segala sesuatunya itu berjalan baik dan positif seperti itu sih. Tapi ada ini sendiri, nggak ada tantangan tersendiri buat Bapak untuk keluar dari nama Gusnar Ismail? Iya, jadi begini. Jadi saya itu keluar dari Gorontalo itu tahun 2005. Saya at least ada 14 tahun sampai 15 tahun saya merantau di Jogja, dan
Saya harus bilang, saya masuk Gorontalo lagi itu di 2019 ketika orang tua saya sudah tidak jadi apa-apa, sudah kembali sebagai masyarakat biasa seperti itu. Dan saya meniti karir, ya memang karena saya pengen keluar dari zona nyaman kata mbaknya tadi itu, makanya saya di Jogja tuh. Saya nggak pengen jadi apa-apa, nanti bapak saya udah selesai baru saya balik di sini. Supaya saya terhindar dari konotasi negatif, jadi karena bapak masih jabat. Iya. Ya itu cara berpikirnya tuh begitu. Tapi privilege tetap ada. Saya bilang privilege ada itu di mana ya, ketika kita masuk partai, setidaknya orang tua kita udah dikenal, jadi tidak lagi melulu untuk ini siapa ya, ini dari mana. Orang tidak habis untuk bertanya kita itu siapa. Privilege-nya itu. Yang berikut adalah ya kita jadi tahu orang-orang yang main di situ siapa. Ada privilege ini, saya bicara di dua ya, positif dan negatif. Positifnya itu tuh, jadi kita jadi tahu nih, oh ini si A, ini partai ini si A, si B, si C karena teman bapak. Begitu juga ketika sudah masuk di politik, kita pun mau disikat sama orang-orang lawan politik kita, orang-orang itu akan berpikir bapaknya baik sama orang. Kalau bapaknya baik, makanya saya bilang melihat itu harus cover both side, harus ada dua gitu loh, positif dan negatif. Nah positifnya itu kita selalu dapat dibela, ketika kita salah pun kita diingetin. Tapi bukannya justru sebenarnya kadang-kadang orang berpikir kalau jadi anak pejabat ketika orang tua membela itu adalah hal wajar gitu. Tapi ada pemikiran pembanding bahwa oh kalau seandainya kita jadi anak pejabat sebenarnya yang nggak ada yang salah sebenarnya itu justru itu menjadi loncatan paling bagus gitu. Kenapa? Karena dari segi politik juga diuntungkan gitu. Dan betul. Memang beberapa justru dengan ada peluang seperti itu banyak masalah yang justru lebih cepat bisa kita selesaikan. Itu sebenarnya begini, kembali lagi kan. Jadi privilege-nya itu cuma pada saat kita dalam hal mencalonkan. Ketika kita maju ya, kita berbicara konteks apa nih, politik. Kita enak untuk maju. Kenapa? Orang-orang udah kenal kita gitu loh. Privilege-nya cuma itu doang. Tapi ketika kita berbicara tentang kualitas, itu kembali lagi di isi otak, isi kepala. Makanya saya selalu di Facebook saya itu di mana-mana saya selalu bicara ketika, yuk lihat tatan anak muda, nggak usah peduli deh dia anak pejabat, anak siapa, uji pikirannya itu di kampus. Sama kayak Rocky Gerung bilang. Berarti dulu Bapak juga aktif di organisasi sangat aktif kampus. sekali. Saya berbicara di mana-mana juga saya sendiri itu kayaknya. Orang bilang partai anak muda, saya bilang partai saya anak muda. Kenapa saya yang mimpin? Nah sekarang kan orang banyak sekali. Anak muda ayo masuk di partai A, partai B, partai C. Yang mimpin bapak-bapak. Iya. Itu sebabnya Bapak hari ini memilih bersedia untuk menjadi ketua salah satu partai karena saya lihat nih pimpinan saya di pusat anak muda. Iya. Dan saya it's too easy to communicate with him. Gampang dengan bahasa kita, nggak perlu. Nyambung banget ya bahasanya. Ya saya Mas Ahaye itu orang yang paling enak banget diajak ngobrol, diajak komunikasi, kita WhatsApp aja dia pasti balas kok. Apa ya, sebenarnya pertama kali kita men-searching tentang Bapak sendiri Erwin Ismail, maka yang muncul adalah ketua partai salah satu yang termuda di Indonesia. Di Indonesia, provinsi se-Indonesia saya paling muda. Bapak bagaimana? Apa perasaan Bapak jadi privilege ya, saya bicara privilege lagi nih karena dulu tadinya bapak saya yang ketua partai. Tapi kan dalam politik itu tidak serta-merta karena dia anaknya si A, ya udah dia yang naik. Oke, probability-nya itu dia menang iya. Tapi how to maintain this one gitu loh. Dia nggak maintain ini partai. Iya. Itu you pikir cuma jadi ketua terus udah tantangannya. You harus ngatur, kalian harus ngatur. Ini senior nih. Contoh saya di Partai Demokrat. Sekretaris saya namanya Pak Amir Habuke, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 3 periode. Even saya belum ngerti politik, dia udah jadi anggota DPR. Bagaimana saya mimpin dia? Kalau saya tidak punya kapasitas, saya tidak punya kemampuan, atau anak muda tidak punya kemampuan hanya bertempel ke bapaknya, nggak bisa gitu loh. Saya mimpin ada 23 anggota fraksi saya. Dari 23 itu ada 16 yang rata-rata udah 2 periode ke atas. Bagaimana mereka bisa dengerin saya anak muda? Ya tentu dengan pendekatan, tentu dengan kemampuan, tentu dengan skill komunikasi, tentu dengan kayak ya itu tadi saya bilang harus punya you have to learn gitu loh. Nggak bisa cuma dia anak pejabat dia pasti jadi nih, coba taruh kalau bisa. Nggak bisa juga, tapi dia punya privilege itu untuk mengantarkan dia sampai di pintu. Tapi untuk dia buka pintu dalam tanda konteks dia menang,
Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Tapi menarik. ketika dia masuk di dalam, kemampuan isi kepalanya nggak mampu nih, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ kemudian masyarakat bisa menilai. Makanya begini, orang ketika ada anak muda yang menduduki satu jabatan, yang pertama kali muncul apa image-nya? Dia nggak punya pengalaman. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Yang kedua, dia nggak tahu apa-apa. Karena kenapa? Orang tua itu mau sampai kapanpun kita ini tetap dianggap anak. Iya, Udah benar. deh, nggak usah debat, no debat itu. Mau segede saya anggota DPR umur 36 tahun, saya ketemu emak saya sini nak kau. Kepalanya dielus-elus, jangan kau sok pintar. Kau belajar sama orang begitu. Begitu tetap kita tuh jadi bayinya dia. Kita nggak bisa merubah takdir itu gitu loh. Nah, makanya kemudian persepsi yang kita bangun hari ini sebagai anak muda di dalam dunia politik adalah saya ingin menjadi prototipe. Saya bicara juga di beberapa teman-teman podcast. Tujuan kamu masuk politik apa, Win? Saya disuruh pulang sama bapak saya untuk Win, ini waktu song anak waktu ini ngana pulang. Papa so selesai ngana poli. Songana. Saya bilang, apa Pak yang saya dapat di politik? Saya hidup di Jogja, alhamdulillah tidak kekurangan. Yang kalian lihat hari ini, oke, kayak saya di Gorontalo, ya saya baru bangun rumah karena saya harus tinggal di sini. Semua kendaraan dan fasilitas saya punya ini saya bawa dari Jawa semua ke sini. Ya karena kemarin Bapak sendiri bisa dikatakan jadi pengusaha juga Iya, di saya Jogja. memang basicnya memang jadi pengusaha. meninggalkan usaha dari Jogja sebenarnya. Dan itu effort paling besar, bawa anak istri yang bukan asli Gorontalo ke sini. Kita aja yang orang asli sini kadang bosen. Bosan ya. Jadi tantangan Apalagi dia, tapi istri saya malah enggak kok, saya seneng di sini, saya bahagia, saya enjoy. Anak saya bisa makan makanan yang fresh. Iya, Ikannya fresh semua, udangnya sekali mati, cuminya ada. Kira-kira nih Pak, ada satu pertanyaan yang saya harap Bapak bisa menjawab pertanyaan ini di Suci ID gitu. Apa kira-kira, ini kan tadi Bapak udah sampaikan bahwa ada alasan tersendiri, ajakan dari orang tua untuk maju, kemudian apakah ada alasan secara personal hingga akhirnya Bapak begitu, oke nih saya berani nih, saya berani untuk maju di politik. Karena kan untuk maju di politik bukan keputusan yang mudah, seperti Bapak sampaikan tadi. Kami juga anak-anak muda yang masih merintis hari ini ingin tahu, apakah ada motivasi tertentu yang akhirnya oke nih aku, kita udah siap misalnya seperti itu. Jadi memilih untuk ke jalur politik itu, apalagi saya kan sudah menikah, saya punya istri. Alhamdulillah istri saya tuh tipikal petarungnya tuh lebih gila daripada saya. Begitu ya? Dia yang lebih kayak kemarin ya saya ceritain step by step. Saya bertarung ketua Demokrat, dia cuma tanya menang nggak? Menang. Maju IMI, kemarin saya jadi ketua Ikatan Motor Indonesia Gorontalo. Saya bilang nih lawannya ini nih, pakai duit nih, gini-gini. Dia cuma ngomong jangan kamu pulang kalau kamu kalah. Pakai duit juga berarti dalam pemilihan, even organisasi di IMI juga. Di IMI pun maksudnya pakai duit itu mobilisasi masanya, benar. mau narik orang, kos politiknya gitu loh. Ini gini-gini, dia cuma ngomong, istri saya cuma ngomong jangan kamu pulang kalau kalah, saya kunci pintunya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk diancam kali ini harus menang ini gitu loh. Jadi kalau pulang kalau ditanyain apa sih yang mendorong saya mau balik, saya pikir saya takut ketika saya mati nanti saya dihisap sama Tuhan, lu udah ngapain aja selama hidup. Saya pengen jawaban saya waktu itu, terserahlah Tuhan itu mau terima apa enggak, setidaknya saya sudah mewakafkan diri saya untuk masyarakat. Saya kerja untuk masyarakat, saya jadi ada di politik karena masyarakat. Karena kan begini, kalau misalnya orang politisi lain tuh berbicara tentang rakyat itu klimaks ya, kayak benar-benar. Ya be aja ya. Klise kadang-kadang jawabannya. Klise gitu-gitu aja kan. Cuma ya sekarang saya buktiin gitu loh. Dari semua yang saya lakukan di DPR, dari hari pertama saya dilantik sampai sekarang, coba sebutkan satu konsistensi yang tidak saya lakukan. Saya konsisten selalu mengabarkan kepada masyarakat. Setiap postingan saya ini laporan untuk masyarakat. Setiap hari Senin saya ada program, dari pertama saya duduk itu ada Senin Tanya gitu loh. Senin Tanya itu sampaikan aspirasi, pertanyaan, kritik, saran, laporan dan lain-lain, silakan. Bahkan hari ini Bapak juga melaporkan juga di hasil diskusi hari ini. Saya, aktif banyak fans ibu-ibu. karena kalau begini Mbak, saya bilang, karena kalau jadi politisi itu kadang, sorry itu saya ya, kadang ada beberapa orang ketika mau kampanye datang nih, tolong ini begitu terpilih hilang. Itu kan
klise banget kan politisi. Benar. Nah, Banyak itu sudah banyak terjadi. Itu B aja gitu loh. Nah, saya selalu ada, bahkan saya naik motor, saya main sepak bola, saya main basket, saya bergaul kemanapun, Facebook saya aktif, ya, handphone saya on, nggak pernah mati gitu loh. Itu bukti tanggung jawab kepada masyarakat yang pilih saya bahwa saya ada gitu loh. Nah sekarang Pak, apa kira-kira tantangan dia ini kan dari 2019 sudah mulai menjabat kan? Kira-kira apa tantangan paling berat, yang paling challenging banget di waktu selama proses Bapak menjadi anggota legislatif ini? Mindset. Mindset ya, mindset orang Gorontalo. Satu kata deh, mindset orang Gorontalo, mungkin Bapak bisa sampaikan. Mindset artinya begini, kan ada kalimat itu, Allah itu tidak akan merubah nasib kaumnya selain kaum itu ingin berubah. Nah kita di Gorontalo ini, saya sih sebenarnya hampir 4 tahun, udah 4 tahun nih saya di Gorontalo. Saya tuh cari tahu apa sih yang bikin kita itu tetap miskin. Kemiskinan di Gorontalo tinggi. Ya, kita masih urutan paling bawah. Paling bawah. Terus habis itu pengangguran kita tinggi. Iya, benar. Saya bisa putuskan itu mindset. Jadi mindset kita yang masyarakat, pemimpin, anggota DPR, kepala daerah, semua orang tuh harus sama. Kita satukan dulu mindset kita, Gorontalo ini maju dulu. Karena gap ratio-nya kita tuh tinggi banget loh kita. Maksudnya yang kaya masih miskin tuh gapnya tinggi. Ya. Sangat tinggi di Gorontalo loh ya. Bahkan di Gorontalo saya bisa bilang orang kaya di Gorontalo tuh bisa kaya dalam konteks hartanya di atas berapa miliar gitu cuma pakai jari begini. Dikuasai oleh mereka aja gitu loh. Jadi memang si Gorontalo itu tidak banyak orang datang merantau ke sini. Kalaupun ada nggak sampai 10%. Correct me if my wrong ya. Menurut Bapak sendiri kira-kira punya nggak? Kita punya kemungkinan nggak keluar bisa, dari jadi begini, kemiskinan? kenapa daerah di Jawa itu maju, di Makassar itu maju, di Manado itu maju? Kenapa? Karena banyak pendatang di situ. Pendatang kalau misalnya datang ke sini, ya kan? Saya pernah riset ini. Saya pernah riset nih, kenapa rumah makan di Gorontalo itu sepi ramenya itu cuma di tanggal muda, di waktu-waktu tertentu, ya kan? Iya, iya. Kenapa KPR rumah itu kadang laku-laku banget, kadang enggak, macet, lelang. Saya ada risetnya. Jadi kalau orang merantau itu tujuan dia satu, dia harus survive untuk hidup. Jadi mau nggak mau dia harus kerja. Oke. Nah ini Gorontalo ini saya lihat ya, orang datang merantau tuh merantau dalam konteks bukan urban dari satu kota besar ke kota kecil, enggak, cuma dari kabupaten tetangga-tetangga kita datang ke kota. Coba dicek tuh yang kerja di Alfamart, yang kerja di Indomart, di toko-toko kelontong yang modern begitu-begitu. Ya, juga... Coba ditanya asli mana, pasti dia sebut kabupaten yang dekat kita tapi agak jauh gitu loh. Tapi bukan urban dari kota ke kota. Ya, seperti itu. Ya, ya. Nah jadi bagaimana Gorontalo mau maju, mindsetnya harus dirubah. Kita harus produktif, kita belanjanya di kampung sendiri, kita nggak bisa kita bawa keluar. Contoh nih ya di DPR, saya di Komisi 3 nih Mbak, agak melebar sedikit nih. Saya supaya kita berbicara itu konteksnya tuh ada. Contoh nih, saya di DPR waktu itu saya bilang, yang menang tender proyek, yang menang proyek kecil-kecil itu harus orang lokal, Gorontalo. Kenapa begitu? Ya kalau orang Gorontalo yang menang duitnya muter di sini. Iya. Paling dia bawa ke Jakarta, dia pergi libur dan anak istri, misalnya dia terima 100 juta, paling cuma 10-20 juta habis di Manado. Sisanya 80 juta pasti di daerah sini. Tadi Bapak bilang sempat riset, berarti Bapak juga punya hitung-hitungan nih. Kan sekarang kan kalau apalagi kalau anak-anak muda ini banyak belanja online. Oh banyak. Jadi uang ini sebenarnya tidak bisa kita katakan bahwa dia berputar di Gorontalo sepenuhnya. Iya, di luar juga, kan? artinya begini, kalau belanja online itu kan trade market jual beli barang dari antar itu memang udah kebutuhan primer sebenarnya. Maksud saya itu Gorontalo ini masih bertumpu kepada gaji ASN dan TNI Polri. Iya, iya. Udah deh. Coba di riset, mau pakai riset apapun, pegawai BUMN, pegawai PUPR yang balai-balai itu, pajak, Dispenda, statistik, ini loh yang kantor berderet di Jalan Tinaloga, bergantung ke mereka. Begitu. Jadi yang paling bisa memutar uang di Gorontalo itu adalah uang dari pekerjaan fisik konstruksi. Selain pengadaan barang dan jasa,
Nah ini kan barang dan jasa terbuka, siapapun bisa ikut ke sini. Jadi orang menang di Gorontalo, dia dapat uang yang seharusnya ada di Gorontalo dibawa ke kampungnya. Betul. Makanya kenapa nih Gorontalo begini-begini aja. Nah, jadi sebenarnya harusnya anak-anak muda yang udah mulai mengambil makanya saya bilang kemarin saya bicara sama Pak Sultan Kalupe Biro Pengadaan, saya bilang harus menangin anak Gorontalo. Dia bilang, wah Gorontalo pemberkasannya parah. Itu tanggung jawab kalian untuk didik mereka. Iya. Kalian pernah bikin seminar nggak? Belum bikin seminar. Bagaimana ini anak-anak muda dia belajar tuh bagaimana cara biar bisa ikut menawar. tender ya, betul. Bagaimana cara menyusun berkas penawaran, bagaimana dia cara ikut lelang. Dia kalah pun nggak apa-apa, setidaknya dia learn, dia belajar dulu. Someday dia akan jadi orang besar. Dan yang kayak begitu-begitu kadang diikuti sih sama teman-teman. Tapi kan kita selama jadi anggota DPR 45 orang punya target dan fokus masing-masing. Iya betul. Jadi nggak bisa saya kerja sendiri. Saya butuh nih, saya ngajak nih teman-teman anak-anak. Bisa dong Bapak anak-anak muda yang lu melek politik, lu jadi begini, jangan berpikir politik itu mau jadi kaya. Jangan masuk politik untuk cari uang, jangan. Kamu kaya dulu baru masuk politik. Minimal tidak mereka harus mandiri dulu secara finansial gitu ya. Lu mandiri, ikut politik. Kalau misalnya nggak ada partai, datang saya kasih partai. Yang penting anak muda dia punya program, dia otaknya dia jalan, terus habis itu bisa diskusi sama saya. Setidaknya dia bisa menjawab 3 pertanyaan saya aja. Pertanyaan apa aja itu? Ya pertanyaannya simpel-simpel aja. You hidup untuk apa? Ya kan, lu berbaktinya kepada siapa? Kan begitu. Ketika lu gagal, apa yang lu lakukan? Kamu lakukan. Iya. Teman-teman anak muda hari ini yang menonton di YouTube Suci ID. Iya, jadi maksud saya nggak perlu juga harus di partai saya, maksud saya gitu. Iya. Mau di partai apapun. Tapi nggak apa-apa dong kalau seandainya. Silakan aja. Namanya juga demokrasi ya kan. Kalau misalnya berpartai ikut politik, kadang kan sekarang gini anak muda partai. Siapa poli ini? Jangan apatis, bro. Saya bilang, ketika kalian yang nggak masuk di situ, yang isi itu nanti itu adalah orang-orang yang membosankan. Iya betul. Kan begitu. Kalau misalnya saya pakai kodenya kayak siapa sih yang bilang kalau misalnya orang baik nggak ikut dalam dunia politik maka orang jahat yang akan jadi itu. Tapi saya nggak bisa bilang orang jahat, nggak bisa juga bisa bilang penjahat itu atau apa gitu. Tapi ya bisa aja karena kita anak muda, mau anak pejabat kayak mau ada siapa, ayo come on, masuk partai mana aja bebas, silakan aja. Nah Pak, bicara soal partai dan bicara soal karir ya, kira-kira apa nih rencana Bapak di beberapa tahun ini kan sudah dekat ya 2023 2024 mulai panas lah ini istilahnya kalau bahasa anak muda kita ini udah mulai panas politiknya. Kira-kira apa rencana Bapak? Saya sih banyak dapat dukungan untuk maju ke pilkada, ke pilwako seperti itu. Cuma saya tetap bilang lihat nanti. Saya belum dapat restu dari ibu saya sampai sekarang. Gimana pun. Dari sejak tahun kemarin itu ya? Tahun kemarin belum dapat izin dalam konteks nanti dulu deh, mama belum mau jawab. Nanti dulu deh, mama belum mau jawab. Cuma itu doang. Jadi kayak ya saya tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan masyarakat. Saya yakin dan percaya saya udah on the right track gitu. Saya udah menyiapkan kendaraan. Kadang kan ini mau jadi kepala daerah itu ada kendaraan, nggak ada bensin. Ada bensin, nggak ada kendaraan. Ya, ada nama besar, ada apa, nggak ada kendaraan, nggak ada bensin juga. Semuanya harus lengkap ya Pak. Ya, nah sekarang saya karena kemarin udah ambil partai politik, artinya kendaraan saya sudah siap. Ya insya Allah bensinnya juga siap. Ya, tinggal tergantung anak muda dan ya kemungkinan saya tetap bakal balik dulu ke DPRD provinsi dulu karena pemilihannya kan beda tuh. Februari itu politik pileg, nanti habis itu di November kalau nggak salah baru dia pilkada. Jadi kita lihat nanti. Saya tetap ikutin takdir saya lah. Mau jadi apapun saya siap untuk mengabdi aja. Siap. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih. Pak, di akhir ini karena kita terbatasi waktu ya. Oke. Topik kita pada hari ini terkait dengan karpet merah untuk anak pejabat. Kira-kira Bapak ada closing statement apa terkait dengan fenomena ini dan apa ya sebenarnya pesan-pesan yang perlu masyarakat tahu nih. Ini loh anak pejabat itu nggak selamanya cuma bicara tentang itu aja gitu. Silakan Bapak sampaikan. Jadi konteks anak pejabat itu kan selalu di anatominya kan negatif seperti itu kan, tapi
kita lihat dulu ada anak pejabat yang dia mampu untuk bekerja, dia mampu secara personalnya, dia juga good performance gitu terhadap masyarakat. Apa yang salah sebenarnya? Kan yang salah itu kemudian mau dia anak pejabat, mau dia bukan anak pejabat, tapi dia nggak mampu gitulah, itu masalahnya. Iya. Jadi biasa-biasa aja, kayak di kota Gorontalo ini kan banyak nih, di provinsi Gorontalo banyak juga anak pejabat yang jadi wakil wali kota. Mas Rian, teman saya juga, teman baik. Terus habis itu banyak anak-anak pejabat, anaknya Darwis Moridu yang di bawah Lemo itu, si Wahyu Moridu jadi juga anggota DPR, anak mantunya bupati-bupati itu banyak juga yang DPR. Artinya selama dia bersikap baik, dia bekerja sesuai norma, dia bekerja sesuai aturan, dia tidak korupsi, dia tidak kurang ajar sama masyarakat, why not? Nggak ada hukum apapun kan yang mengatur anak pejabat nggak boleh jadi, bapak saya gubernur dulu, anak gubernur nggak boleh jadi wali kota, ya nggak ada kan, sah-sah saja. Saya juga masyarakat Indonesia yang bayar pajak, saya juga punya hak dipilih dan memilih, nggak ada masalah selama itu sesuai konteks. Tapi memang ya saya harus jujur, di negara ini kamu harus punya backingan. Harus ada backingan. Harus punya backingan. Backingan dalam konteks ya setidaknya ada yang nungguin lah kamu di belakang supaya kamu tuh nggak diganggu orang, minimal itu. Iya. Dan itu fakta, pahit memang, tapi itu faktanya. Ya, jadi memang perjalanan panjang ya panjang, Pak. Sangat panjang. Panjang sekali Pak. Ini sebenarnya saya sudah ingin menutup ini diskusi, tapi ternyata ada satu pertanyaan yang masuk. Ternyata ini hasil dari Q&A kita yang kita buka dengan anak-anak aktivis juga. Ini pertanyaan agak menohok sebenarnya Pak, tapi semoga ini bisa dijawab dengan sangat baik ya Pak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kami. Kira-kira Pak, pertanyaan terakhir ini, apa yang membedakan Bapak dari anak-anak muda lainnya yang mulainya mungkin startnya beda nih, beda ya. Istilahnya ada kan kayak anak-anak muda yang startnya mungkin anak petani, anak nelayan, yang dia start untuk berjuang di karir apa yang berbeda gitu? Apa yang membedakan Bapak dengan mereka? Ya, tidur saya lebih sedikit daripada kalian. Jam tidur saya. Jam tidur Bapak, kenapa begitu Jam Pak? tidur saya itu, saya kadang juga, ya istri saya sih ngomel kadang, tapi tidurlah, badanmu itu harus diistirahatin, jangan mikir terus. Nanti ya habis ini ya saya kan mengajak kalian buka puasa di rumah nih. Iya. Nanti saya mau liatin ke kalian, ada kursi saya, kursi merenung, kursi saya mikir gitu loh. Jadi saya lebih banyak duduk mikir apa yang harus saya lakuin gitu loh, ketimbang saya harus mengeluh. Ya semua orang kan punya masalah hidup, semua orang punya tingkatan bahwa sekarang dia lagi ada di level, misalnya kita pakai anak tangga 1, 2, 3 sampai 10 gitu loh. Ketika kalian lihat saya hari ini ada di titik nomor 8 misalnya, dan kalian nomor 1, berhentilah untuk mengucap bahwa saya tuh punya privilege makanya saya bisa nomor 8. Tapi bagaimana memulai untuk ayo gue juga bisa nih sama kayak dia. Nah itu yang kurang di anak-anak muda kita. Jadi kurangin mengeluh, ya kan, perbanyak ngobrol sama semua orang. Kalau misalnya ada teman yang ngajakin suatu bisnis atau peluang investasi, ikut. Setidaknya you denger aja dulu, untung apa enggak nanti. Setidaknya you punya ilmu. Daripada kamu di dalam rumah dan tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya ya Bapak ya, kemarin Bapak sempat dikabarkan juga bahwa ada masuk di salah satu media berita juga. Mereka mengomentari Bapak yang sempat tertidur pada saat rapat. Tadi ini saya konfirmasi di grup dewan itu di DPR, saya bilang, Bu, ini siapa yang tidur gitu kan? Terus habis itu ada yang komen Pak Yassin Dilo, nanti saya liatin setelah ini. Pak Yassin Dilo itu kursinya itu di sebelah saya, dan sepanjang rapat itu saya tuh ngobrol sama dia. Ngobrol sama Pak Yassin, ini gimana nih, ini gubernur kita lanjut apa enggak, LKPJ-nya banyak banget, catatannya itu ada sekitar 300 halaman itu LKPJ, dan saya harus tidak perlu menghafal, setidaknya poin-poin itu di 300 halaman itu, ketua fraksi itu harus paham dengan 11 rekomendasi itu. Jadi saya terlibat. Jadi sebenarnya Bapak tadi nggak tidur ya, cuma mungkin ada sudut pandang yang berbeda ketika melihat Bapak yang sementara mungkin makanya itu saya bilang memejamkan mata. Nah ibu gimana? Ini yang komen itu kan dia tadinya dikomenin bahwa dia main game online. Iya. Terus dia bilang, saya baca nih beritanya,
Tadi subuh nih saya baca beritanya. Iya. Kok saya main game online disorotin, sana Pak Erwin di depan tidur nggak disorotin. Loh. Dia sebut teman-teman semua, si ini keluar ruangan sidang nggak disorot, si ini gini-gini nggak disorot. Kalau saya sebagai pribadi yang berpikiran waras, mungkin saya pikir itu ibu panik ya, dia nggak biasa menghadapi media seperti itu kan, bahkan ya beda gitu loh, makanya ya coba dihitung deh itu di kantor DPR yang sering terima demo siapa sih? Paling Erwin Ismail. Jadi mentalnya tuh belum siap untuk ketika diserang sama media begitu, dia langsung tat. Jadi kayak orang panik kayak mau tenggelam itu di sungai itu kan, pokoknya buru-buru dia mau ambil apapun yang bisa dia pegang. Jadi tadi diklarifikasi sendiri sama Pak Yasin. Dia bilang, kita ini kapan tidurnya? Kita itu dari tadi ngobrol terus ini gimana, itu gimana. Rapatnya cuma 3 jam. Bahkan saya bilang, gimana saya bisa tidur di ruang paripurna? Di rumah saya susah tidur, saya bilang. Iya, karena ini pasti punya efek domino di masyarakat ya Pak. Ya itu saya bilang sih sama media, saya bilang ini pencemaran nama baik. Saya bilang kalau kalian media mau muat saya untuk menaikkan rating pembaca kalian, ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian jujur. Saya gituin aja. Saya malas ribut karena urusan saya yang lebih penting tuh banyak, dan masyarakat saya juga tahu saya kerjanya gimana sih, dan selama saya jadi anggota DPR, saya merasa bertanggung jawab kok sama masyarakat. Jadi saya tanya tadi, wartawan juga nanya tadi itu di kantor, dia bilang, Bapak tidur ya kemarin? Saya bilang begini, paripurna itu ada 108 kali selama 3 tahun saya jadi anggota DPR. Tapi saya nggak tahu di paripurna keberapa kemungkinan saya ketiduran, kan manusia. Iya. Apalagi dengan padat, ini bulan Ramadan jadi wajar saja kalau kalian habis subuh mungkin bisa tidur, kita enggak, jam 8 harus di kantor duduk buka laptop. Kejadian kemarin itu Bapak posisinya tidak tidur dalam semalam, gimana? Saya tidur, saya itu selalu setiap malam tuh tidur 3 sampai 4 jam doang. Habis subuh paling tidur bentar, pagi udah aktivitas lagi gitu kan. Tapi seingat saya yang kemarin saya nggak ada tidur gitu loh. Saya malah concern bagaimana ini LKPJ selesai dan proses untuk nama PJ gubernur itu ada. Jadi kecuali misalnya rapat paripurna yang nggak jelas gitu, bukan nggak jelas, sorry, paripurna selalu jelas. Maksudnya pembahasannya itu tidak menarik bagi saya. Ya kalau saya ke kantor cuma buat tidur, mending saya nggak usah ke kantor. Nggak ada juga denda, nggak ada penalti, mending saya di rumah tidur kan. Cuma karena itu rapat sangat penting dan memerlukan energi yang sangat optimal, yang kamu harus fokus. Jadi kalau di DPR itu ya kalau kamu nggak fokus, kamu nggak ngerti apa-apa. Apalagi kamu tidur, kamu nggak bakal dapat apa-apa, informasi pun kamu nggak dapat. Jadi saya bantah itu bukan berarti saya membela diri. Ya kalaupun saya tidur ya manusiawi kok, saya nggak nyolong kan. Iya. Saya tidur doang saja. Kalaupun tidur ya makanya saya bilang kalau kemarin enggak deh. Sampai chat di grup itu ketawa-ketawa tuh teman-teman, kapan tidurnya? Saya duduk kursi paling depan. Itu jadi diskusi lucu ya. Di kursi di depan, sebelah kanan kiri saya itu Forkopimda dah tuh, tentara apa segala macam. Gimana saya tidur? Iya. Memang kadang-kadang tulisan-tulisan di media itu memang akan membawa efek domino itu tadi ya. Nggak apa-apa. Orang puasa itu tidur aja di ibadah, apalagi tidur dan difitnah. Wah, banyak banget pahalanya insyaallah. Siap Pak. Muda adalah kekuatan, itulah slogan dari Pak Erwin Ismail. Pak, terima kasih sudah mampir pada hari ini. Kami juga mengharapkan dukungan dari teman-teman untuk terus mensupport kami dengan cara like and subscribe, dan kalau seandainya ada pertanyaan yang kemudian Bapak mungkin siap bersedia untuk kami teruskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bisa melalui kolom komentar yang ada di YouTube kami. Insya Allah kita akan ketemu nanti di video-video selanjutnya. Oke Pak, mungkin kita bisa salam-salam dulu. Sampai jumpa untuk teman-teman Suci ID, tetap saksikan Suci ID di YouTube Suci ID. Terima kasih. Sampai jumpa.